Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Matematika kelas 9 semester ganjil, materi pembagian bentuk akar. Tujuannya supaya bisa mengoperasikan pembagian dalam bentuk akar. Kita langsung ke soal nomor 1. 2 dibagi 3 akar 3 sama dengan kita jadikan pecahan 2/3 akar 3. Nah, di sini kita rasionalkan. Kenapa? Karena di sini adalah bentuk pecahan, bentuk akar. Jadi harus kita rasionalkan. Jadi 2/3 akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 2 dikali akar 3 berapa? 2 akar 3. Betul. Per 3 akar 3, kita lihat di sini 3 tetap, akar 3 kali akar 3 berarti akarnya hilang. 3 kali 3 9. Jadi akar 9. Berarti akar 9 itu berapa? 3. Ya. Jadi hilang akarnya menjadi 3. Sama dengan 2 akar 3 per 9. Nah, 9 ini kita, karena dia pecahan, kita pindahkan menjadi penyebut, ya. Pembilangnya 2, penyebutnya 3, menjadi 2/3 akar 3. Nah, itu ya penjelasannya. Mudah-mudahan kalian jelas. Sekarang kita lanjutkan contoh nomor 2. 4 akar 15 dibagi 2 akar 30. Seperti biasa kita jadikan pecahan dulu menjadi 4 akar 15 per 2 akar 30. Paham ya? Ini soalnya yang sama, tidak dirubah, hanya dijadikan pecahan. Sama dengan 4 dibagi 2, bilangan pokoknya 4 dibagi 2, 2. Berarti sama dengan 2 akar, nah 15 dan 30 ini kita jadikan 1. Akar 15 per 30 sama dengan 2 tetap akar 15 dibagi 30 kita sederhanakan menjadi 1/2. Paham ya sampai di sini? Jadi 2 akar 1/2. Karena kita lihat akarnya adalah pecahan, maka harus kita rasionalkan atau kita kalikan. Ya, kita kalikan dengan penyebutnya. Menjadi sama dengan 2 akar 1/2 dikali 2/2. Sama dengan 2 tetap akar 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Jadi 2/4. 2 akar 2/4. Nah, perhatikan di sini angka 4 yang di bawah penyebutnya ini kita keluarkan menjadi penyebut di depan, ya. 4 itu menjadi 2. Pindahkan ke depan menjadi penyebutnya. Jadi 2 pembilangnya, 2 yang 4 ini jadi penyebutnya. Jadi 2/2 akar 2. Sampai di sini mengerti ya? Dari mana 2? Dari itu akar 4 yang sebagai penyebut. Pindahkan ke depan juga sebagai penyebut. Akar 4 itu adalah 2. Jadi 2/2 akar 2. Nah, 2 bagi 2 adalah 2/2 adalah 1. 1 akar 2. Maka kita bisa menuliskannya dengan sama dengan akar 2. Semoga lebih paham. Kita lanjutkan lagi. Nomor 3. 6 akar AB dibagi 3 akar B sama dengan, nah, kita jadikan bilangan pecahan jadi 6 akar AB per 3 akar B. Bilangan pokoknya kita bagi 6/3. 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 akar AB per B. Kita lihat B
kita bisa coret B dengan B, tinggal A. Jadi sama dengan 2 akar A. Semoga lebih mudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan nomor 4. Akar 3/5 dibagi akar 6/5 sama dengan. Ini kita jadi, karena ini pecahan, kita jadikan bentuk perkalian dengan membalik ya bilangan kedua pecahannya menjadi akar 3/5 dikali 6/5 menjadi 5/6 ya. Jadi pembagiannya dijadikan perkalian sama dengan akar 3 kali 5 15, 5 kali 6 per 30. Jadi sama dengan akar 15 per 30, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 15, 15 1 32. Jadi akar 1/2. Kita lihat di sini, karena akarnya adalah pecahan, maka kita rasionalkan dengan mengalihkan penyebutnya yang di bawah, yaitu 2. Jadi 1/2, akar 1/2 dikali 2/2 sama dengan akar 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, akar 2/4. Nah, di sini ada 4 sebagai penyebut. Akar 4 itu kita pindahkan ke depan menjadi 2 sebagai penyebut. Nah, pembilangnya karena tidak ada angka di depan, tidak ada angkanya, berarti 1. Sama dengan 1/2 akar 2. Paham ya? Semoga kalian lebih paham. Semakin paham dengan pembagian bentuk akar. Kita lanjutkan nomor 5 sebagai contoh. Akar 41/6 dibagi akar 1/2/3 sama dengan akar, kita jadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 4 kali 6 24 ditambah 1 25. Jadi 25/6 dibagi akar 1 dikali 3 3 ditambah 2 5. Jadi akar 5/3. Sama-sama sudah menjadi pecahan biasa. Maka kita seperti biasa tadi, kita jadikan bentuk perkalian atau juga bisa disederhanakan sama dengan akar 25 dikali, ini kan dibagi 5/3, akar 5/3 menjadi dibalik, perkalian menjadi dibalik, jadi 3/5. Jadi akar 25/6 dikali 3/5 sama dengan akar 25 dikali 3 75 per 6 kali 5 30. Jadi akar 75/30. Ini kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 15. 75 dibagi 15 ya 5. 30 dibagi 15 2. Jadi akar 5/2. Nah, kalau sudah sederhana, akar 5/2 ini masih merupakan bilangan pecahan, maka kita rasionalkan dengan penyebutnya. Jadi akar 5/2 dikali 2/2 sama dengan akar 5 kali 2 10. 2 kali 2 4, 10/4. Nah, di sini ada angka 4 yang bisa kita jadikan penyebut yang di depan. Menjadi, karena di depan tidak ada angkanya, maka ini 1. Jadi 1/2. Jadi 2-nya itu dari akar 4, 2 ya. Kita majukan ke depan menjadi penyebutnya 1/2 akar 10. Sampai di sini lebih paham ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lebih paham. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau bentuknya ada pangkatnya? Nah, sekarang kita lihat nomor 6. Akar pangkat 3 dari 6 dibagi akar 2 sama dengan.
Seperti biasa kita jadikan pecahan dulu. Akar pangkat 3 dari 6 per akar 2 sama dengan, kita lihat di sini. Di sini ada akar pangkat 3 dan akar 2 ini adalah akar pangkat 2. Jadi KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6. Sama dengan kita rubah, berarti akar pangkat 6 dari 6. Nah, di sini 6-nya pangkat 1 ya. Jadi 6 supaya dia menjadi dibagi 3. Nah, ini 6 dibagi 3 tadi dari pangkat 3 tadi, berarti pangkat 6 bagi pangkat 3 itu 2. Jadi 6 pangkat 2 per. Nah, di sini juga menjadi pangkat 6 akarnya. Akar 2. Nah, 2 berarti 6 dibagi 2. Jadi 3, 2 pangkat 3. Sampai di sini ngerti ya? Ya. Jadi dari mana Bu 6 pangkat 2-nya? Dari pangkat 6, dari KPK-nya ya, pangkat 6 dibagi 3 menjadi 2. Kita pindahkan ke bilangan pokok pangkat 2 per. Nah, yang ini juga pangkat 6 dari kita bagi dengan 2 jadi 3. Jadi 2 pangkat 3. Paham sampai di sini ya? Oke, kita lanjutkan. Sama dengan akar pangkat 6 dari 6 pangkat 2 per 2 pangkat 3. Kita lihat di sini, kita bisa sederhanakan. Akar pangkat 6 dari 6 ini bisa kita pecah menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 per 2 pangkat 3. Sehingga kita lihat di sini ada bilang pokok yang sama, yaitu 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Bisa kita coret ya, kita coret menjadi di sini 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3 sehingga sisa 1. Yang penyebut di bawah ini 2 pangkat 3 menjadi sisa 1, sedangkan 2 pangkat 2 habis ya, sama-sama dibagi 2 pangkat 2, sehingga di sini yang di bawah tinggal, karena 3 pangkatnya jadi tinggal 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2 tetap. Nah, kita lanjutkan. Sama dengan pangkat 6 dari 3 pangkat 2 itu berapa? 3 kali 3 9 per 2 ya, karena di bawah ini tadi pangkat 3 masih sisa 1, jadi per 2. Kita lihat di sini adalah bentuk pecahan akarnya, berarti kita rasionalkan dengan penyebutnya. 9 per 2 dikali, supaya dia kalikan dengan ini pangkatnya supaya 6 ya, karena dia pangkat 6, maka di sini adalah 1, berarti 6 dikurang 1 berarti 5 ya. Pangkatnya kita lihat di sini 6, supaya dia sama berarti kita cari 2-nya ini dengan 6 dikurang 1 2, jadi 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Kenapa Bu harus pangkat 5? Supaya sama-sama 6 nanti. Oke, sama dengan pangkat 6 akar dari 9 2 pangkat 5 per 2 pangkat 6 ya. Ini sudah 2 pangkat 6, sehingga di sini 2 pangkat 6 sama-sama 6, berarti di sini bisa 2-nya penyebutnya menjadi ke depan, dia pindah ke depan menjadi 1 per 2 pangkat 6 akar dari 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Nah, inilah hasilnya yang terakhir. Nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Kalau belum paham kita ulang-ulang lagi supaya lebih paham. Sekarang kita lihat contoh nomor 7 ya. Contoh nomor 7, dalam kurung akar 48 dikurangi akar 72
ditambah akar 240 tutup kurung dibagi akar 12 sama dengan, ya seperti biasa pembagian ini kita jadikan bentuk pecahan. Dalam kurung akar 48 dikurang akar 72 ditambah akar 240 per akar 12 sehingga sama dengan ini, kita bisa langsung jadi akar 48 per 12 dikurang akar 72 per 12 ditambah akar 240 per 12. Ini jadi lebih sederhana ya, bisa kita langsung 48 dibagi 12 berapa? 4. Oke, jadi akar 4 dikurang akar 72 dibagi 12 6. Oke, akar 6 ditambah akar 240 dibagi 12 20, akar 20. Nah, ini kita sederhanakan sama dengan akar 4 itu adalah 2. Berarti kita sederhanakan menjadi 2 dikurang akar 6 itu tetap, akar 6 tetap ditambah akar 20 itu kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali 5. Berarti akar 4 itu adalah 2. 2-nya kita taruh di depan. 2 akar 5. Ya, lebih mudah ya. Semoga kalian lebih paham. Kita lanjutkan contoh nomor 8. 6 pangkat 3 dari akar 4 dibagi pangkat 3 dari akar 16 sama dengan, kita lihat di sini 6-nya ini ada dalam pokok, bisa kita sederhanakan menjadi dalam kurung 3 dikali 2 tutup kurung pangkat 3 akar dari 4 tetap dibagi akar pangkat 3 akar dari 16 ya. Nah, sama dengan kita lihat di sini 3 kali 2, 2-nya ini bisa kita masukkan ke dalam akar ya, ke dalam akar sehingga penulisannya menjadi 3 pangkat 3 akar 2 pangkat 3 dikali 4 dibagi pangkat 3 akar dari 16 tetap sama dengan 3 akar pangkat 3 akar dari 2 pangkat 3 itu adalah 8. 2 kali 2 kali 2 8 dikali 4 dibagi 16 ya, karena ini pas sama-sama pangkat 3 berarti bisa langsung dibagi 16 sama dengan 3 pangkat 3 akar dari 32 dibagi 16 berapa? Ya 2, berarti 3 pangkat 3 akar dari 2. Oke, nomor 8. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 9. Akar 216 dibagi akar 2 sama dengan akar 216 dibagi 2 sama dengan per ya, kita jadikan pecahan sama dengan akar 108. Akar 108 ini kesederhanakan lagi menjadi akar dari 36 dikali 3 sama dengan akar dari 36 adalah 6 akar 3 ya.
Oke, kita Ibu tambahkan lagi nomor 10 ya. Contoh nomor 10. 150 dibagi akar 2 sama dengan akar 150 per 2 sama dengan akar 75. Akar 75 ini kita sederhanakan menjadi akar 25 dikali 3 sama dengan akar 25 itu adalah 5. Berarti 5 akar 3. Inilah pembahasan soal pembagian bentuk akar ya, pembagian dalam bentuk akar. Semoga kalian paham, dan agar lebih paham lagi kalian harus mengerjakan soalnya sendiri dengan Ibu berikan tugas supaya kalian lebih percaya diri mengerjakan tugasnya. Tugasnya nomor 1, angka 3 dari 2A dibagi pangkat 4 akar dari 3A kuadrat sama dengan nomor 2, akar X ditambah 3 pangkat 3 akar X dikurang pangkat 4 akar dari X per pangkat 6 akar dari X sama dengan nomor 2. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Akar 300 dibagi akar 6 sama dengan ya. Kita lanjutkan nomor 4. Akar 120 dibagi akar 5 sama dengan. Nah, itulah. Selamat mengerjakan. Semoga kalian lebih paham. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.